kebenaran ayat ini. Karena tidak ada yang sanggup, maka ditambahkan ayat palsu. Abang masih ingat dengan insiden gunung meletus di Jogja, Mbah Marijan sampai meninggal dunia. Orang Kristen bertanggung jawab atas meninggalnya Mbah Marijan karena tidak menolong Mbah Marijan dengan memindahkan gunung di Jogja itu ke benua Antartika. Kalau ayat ini benar, dipindahkan saja. Nah, kita lihat tafsirannya, Bang. Saya nggak berbicara bohong ya. Kita lihat tafsirannya. Tafsiran Matius 17 ayat ke-21. Ternyata ayat ini menurut para bapak-bapak gereja di Yerusalem, kita lihat apa ini? Ayat ini tidak asli dalam Matius. Bagaimana agama itu benar kalau kitab sucinya ada ayat yang tidak asli? Tetapi diambil, siapa yang ngambil? Dengan ditambah, siapa yang menambahkan? Berani-beraninya mempertambahkan ayat firman Tuhan. Makanya Bang, saya menghimbau ya, agama boleh banyak, pengakuan agamanya benar setiap agama, tetapi agama yang benar, inna dina indallahil Islam. Agama yang benar dan dibenarkan karena firman Tuhan hanyalah Islam. Sekarang saya tanya, coba tunjukkan tanda kurung dan kurung kurawal dalam Al-Quran. Al-Quran bilogotul Arabiyah. Al-Quran itu bahasa Arab, bukan terjemahan. Kalau terjemahan tanda kurung, no problem. Mau saya tunjukkan tanda kurung kurawal dalam Alkitab berbahasa asli? Bisa saya tunjukkan. Silakan Bang, kenapa itu ditambahkan? Bagaimana agamanya benar? Abang bilang saksi Kristus. Abang harus membuktikan kebenaran ayat itu. Pak Evangelis atau Pak Penginjil, ya. Saya akan dalam saya penginjil. Ya, saya ajar yang saya pertanyakan lewat. Sebentar Bang, Abang suaranya kecil. Mohon maaf, bukan saya potong ya. Suara Abang ini saya nggak ngerti nih. Teman-teman yang di YouTube maupun di TokTok, ya sumpah. Entar ya, ini suara. Iya, ini volumeku sudah gede loh. Volume HP ku sudah lumayan gede loh. Suara Abang lu kecil. Mungkin Abang pakai headset dulu, Bang. Kecil suara Abang ini. Halo. Pakai headset nih, kayak saya nih, earbud, Bang. Abang ada headset nggak di kayak gini nih? Nah, coba headset nih kayak gini nih. Nih kayak gini nih. Coba Abang coba dulu ya, tunggu Bang. Udah kedenger enggak? Saya tunggu, nggak apa-apa. Nah, ini lebih bagus. Coba, ini baru. Coba ngomong lagi. Kedenger enggak? Nah, kedenger ini. Ini lebih bagus dari yang tadi. Jelas. Oke. Jadi karena Abang penginjil, maksudnya karena Abang kan seorang evangelis, Abang seorang penginjil. Iya, seorang evangelis. Betul. Iya, suara Abang yang kecil di saya ini. Tunggu saya gedein dulu. Gue bingung. Saya. Dari tadi saya ngomong gede. Ha, hi, hu, he, ho. Gimana? Maksudnya di headset suara Abang kecil. Udah. Digedein, Bang. Udah. Ada volumenya kan? Udah, Bang. Terus gimana? Iya, yang saya mau tanyakan begini Bang, siapa yang menambahkan maksud Abang di dalam konteks apa tadi Matius berapa tadi? Matius 17 ayat yang ke-21 yang menambahkan itu Bapak gereja siapa namanya? Oke, nggak jelas Bang, nggak jelas siapa yang nambahkan. Jadi tidak ada orang yang bertanggung jawab atas itu kecuali golongan. Ada kalau golongan nih, saya tunjukkan buktinya ya. Bentar, saya tunjukkan datanya. Saya nggak mau berbicara dusta. Bentar, sabar ya. Tidak ada dusta di antara kita. Baik, saya tunjukkan datanya. Oke. Asik diskusi dengan Abang ini, lucu-lucu. Iya dong. Iya, menguji.
Jadi yang menambahkan itu adalah ini saya nggak mau berbicara dusta ya, Bang ya. Bentar Bang ya. Nih Bang, yang nambahkan ayat Abang ini, Abang bisa cari di Sarapan Pagi Biblika nih Bang. Nih ya, ntar saya gedein dulu layarnya, sabar. Saya perbesar dulu layarnya. Kontrol apa ya? Kontrol Shift. Oke. Nah, gede nih. Abang lihat nih Bang ya. Abang lihat nih. Ini dari orang Kristen ya, yang dari pengampu dari apa namanya itu, Sarapan Pagi Biblika namanya. Oke, kita lihat nih ya. Mau saya bacakan secara komprehensif. Baik. Alkitab adalah firman Allah yang maha benar. Oleh sebab itu, Abang lihat di sini Bang, biar tidak dikatakan dusta. Oleh sebab itu Alkitab harus benar dalam statement maupun pencatatannya. Jikalau ada kesalahan sekecil apapun, ingat loh ya, ada sekecil apapun kesalahan dalam Alkitab, pencatatan Alkitab maupun pertentangan antara bagian satu dengan bagian yang lain, maka pemberi Alkitab bukanlah Allah yang maha benar. Namun sayang sekali kita sudah tidak memiliki teks asli Alkitab yang disebut sebagai autografa yang ditulis langsung oleh penulis kitab. Ya, dan yang menjadi persoalan adalah yang dipunyai oleh orang Kristen itu hanya manuskrip. Yang menjadi persoalan adalah dari sekitar 5.000 lebih salinan atau yang disebut dengan manuskrip tidak memiliki kesamaan yang mutlak, artinya banyak pertentangan. Kemudian karena banyaknya pertentangan, oleh karena itu untuk mengedit manuskrip MSS tersebut dan menjadi sebuah kitab, para pengedit tuh ada yang mengedit Alkitab Bang. Para pengedit harus sungguh-sungguh dipimpin oleh Tuhan supaya hasilnya adalah firman Tuhan yang terpelihara otoritasnya. Baik. Di antara para pengedit Alkitab ada dua kelompok editor yang terkenal, yang mana hasil editannya banyak dipakai. Jadi memang Alkitab itu sudah diedit Bang. Hasil editannya dipakai oleh orang Kristen di seluruh dunia saat itu. Mereka adalah Westcott Hort dan Desiderius Erasmus. Westcott Hort dan pengikutnya menghasilkan Alkitab Perjanjian Baru yang disebut Critical Text, sedangkan Desiderius Erasmus dan pengikutnya menghasilkan Perjanjian Baru yang disebut Textus Receptum atau Textus Receptus. Kita lihat di sini Bang. Dari dua teks yang dihasilkan di atas ternyata memiliki perbedaan yang mencolok, yang mana critical text banyak melakukan penghapusan kata, perubahan arti kata-kata tertentu. Makanya sebelum direvisi dan sesudah direvisi ayat Alkitab berbeda. Beda dengan Al-Quran. Kalau Al-Quran itu adalah firman Allah yang terjaga keorisinalannya. Di dalam Quran surat Al-Hijr ayat ke-9, inna nahnu nazalna zikra wa inna lahu lahafizun. Di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 24 sampai 25, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, berfirman, wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mislihi wa da'u suhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin fa ilam taf'alu wa lam taf'alu fattaqun narul lati waquduhan nasu wal hijarah uidat lil kafirin. Apa kata Allah? Seandainya kalian ragu terhadap Al-Quran yang diwahyukan oleh Allah kepada Muhammad, buatlah satu surat seperti Quran. Surat terpendek dalam Al-Quran 3 ayat. Apa kata Allah? Fa ilam taf'alu walang taf'alu fatakun narul lati waquduhan nasu wal hijarah uidat lil kafirin. Kata Allah apa? Pasti kalian tidak akan dapat mampu membuatnya. Tidak pernah ada kitab suci di muka bumi yang memiliki tantangan yang dahsyat semacam Quran. Sudah dijaga, tidak sanggup dibuat oleh siapapun. Quran surat Al-Isra, Quran surat 17
ayat 88 Allah Subhanahu wa taala mengatakan seandainya manusia bahu-membahu dengan jin, dengan Lucifer untuk membuat satu surat seperti Quran, tidak akan ada yang mampu. Catat baik-baik, Quran surat 17, Quran surat Al-Isra ayat 88, Al-Baqarah ayat 24 sampai 25. Tangan Allah yang tidak mungkin ada satu manusia pun yang dapat menggenapinya. Makanya Al-Quran terjaga dengan keasliannya. Saya tanya kepada abang, abang tahu nggak yang nulis Matius, Markus, Lukas, Yohanes itu siapa? Yang menulis Injil Matius, Markus, Lukas, Yohanes itu siapa? Abang tahu nggak? Ya, narasumber mereka sendiri. Siapa? Siapa yang nulis Matius, Markus, Lukas, Yohanes? Apakah sesuai dengan namanya? Saya jawab dulu. Boleh. Adakan pertanyaan. Jadi begini bang, kalau memang abang katakan keaslian Quran itu memang original begitu. Tapi kenapa ada perbedaan yang dipegang hari ini bagi kaum muslim begitu? Itu ada perbedaan. Ya, perbedaan yang pertama itu yang dipegang sekarang itu Hafs dan ada yang Ammar, ada beberapa catatan yang saya catat di sini. Tapi inti dari pertanyaan saya, dari pertama itu sudah ada perbedaan kiraat. Nanti abang bisa jelaskan ya, dari Abdullah bin Mas'ud dan juga Ubay. Itu ada perbedaan sehingga saling kafir mengkafirkan. Itu saya baca di sejarah penulis Quran. Itu yang saya baca. Sehingga Utsman mengambil keputusan untuk membakar pandangan kiraat yang disampaikan oleh Abdullah bin Mas'ud. Silakan abang jelaskan. Saya jelaskan. Baik, ya. Al-Quran itu bang, abang limit dulu. Suara abang agak alumni kiamat. Oh, baru hadir nih alumni kiamat. Aku tadi dihina-hina sama si Rudi gara-gara kalah PK. Baik. Al-Quran itu tidak memiliki perbedaan. Kata siapa Al-Quran memiliki perbedaan? Ada nandar, kiroah dengan apa namanya itu tadi, sab'atul ahruf. Itu bukan perbedaan ayat seperti ayat Alkitab yang ditambah dan dikurangi bang, bukan. Al-Quran itu memang diturunkan di dalam kiroah syab'ah. Abang baru lihat di laptop, saya sudah ada di telinga, sudah ada di otak saya. Kiroah sab'ah, 7 bacaan. Ada sab'atul ahruf, 7 huruf. Beda loh ya, kiroah syab'ah 7 bacaan, syab'atul ahruf 7 huruf. Jadi memang Al-Quran itu bacaannya, dialeknya emang ada memiliki perbedaan cara bacanya ya, bukan isinya ya. Cara bacanya memang sudah berbeda ketika Allah menurunkan Al-Quran kepada Nabi Muhammad. Pernah Abdullah bin Hisham dengan Umar bin Khattab cara bacanya beda. Ya, cara bacanya beda, akhirnya ngadu kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, Umar itu marah nih. Hisham membaca Al-Quran tapi beda bacaannya dengan apa yang engkau berikan kepadaku. Terus kata Rasulullah, coba Hisham bacakan ayat yang dituduhkan Umar itu dibacakan dari 1 sampai selesai ayat. Selesai. Umar bacakan ayat yang kamu katakan yang benar itu kamu bacakan. Kata Rasulullah apa? Wahai Umar, itulah Al-Quran diturunkan dalam syab'atul ahruf, di dalam kiro'ah syab'ah. Al-Quran 7 bacaan. Ada tadi Anda mengatakan Al-Quran waras dan hafaz. Tidak ada masalah dengan Al-Quran waras dan hafaz karena Al-Quran diturunkan dalam syab'atul ahruf, di mana itu dikonfirmasi langsung oleh Rasulullah SAW. Anda mengatakan Al-Quran dibakar. Jangankan Al-Quran itu dibakar, Al-Quran ditelan bumi sekalipun bang, Al-Quran itu terjaga di dalam hati manusia.
satu-satunya kitab yang mampu dihafal oleh miliaran orang di muka bumi oleh penduduk Islam hanya Quran. Saya bisa Ibrani, saya bisa Yunani, saya coba menghafalkan Torah, ndak bisa. Sama-sama rumpun Semitik tapi mukjizatnya beda. Mau dibakar kayak, nah, ada namanya Rasm Quran, ada namanya kodifikasi Quran. Ketika zaman Utsman, umat Islam sudah banyak yang sudah menyebar ke seluruh dunia, di mana ada bangsa ajam, non Arab, di mana mereka tidak menguasai bahasa Arab sebagaimana orang-orang Arab menguasai sastra Arab. Dari tujuh qiraah sab'ah, dari sab'atul ahruf, maka Utsman itu menyamakan. Kita pakai yang satu saja nih. Kita pakai yang Rasm Utsmani. Kita pakai dengan langgam Quraisy. Contoh, ada dari salah satu qiraah wadduhe wallaili idza saje. Kalau qiraah yang lain wadduha wallaili idza saja, sama-sama itu turun dari Allah. Cuma biar tidak ada orang yang punya ilmu tentu tidak akan berantem, tapi orang-orang yang belum punya ilmu mendengar bacaan yang berbeda, maka nanti berantem gitu kan. Itu untuk mengantisipasi terjadinya pertikaian, terjadinya kesalahpahaman, maka disamaratakan dengan menggunakan dialek Quraisy, ya. Jadi nggak ada yang salah di situ. Tapi Alkitab beda nih, saya tunjukkan Abang Alkitab. Alkitab itu dirubah, ditambah dan dikurangi tanpa persetujuan Yesus. Kalau Nabi Muhammad 7 bacaan sab'atul ahruf, qiraah sab'ah, Rasulullah SAW sendiri yang mengkonfirmasi. Kita lihat ya di dalam Alkitab Abang, siapa yang nulis Injil Bang? Kita lihat nih Bang. Abang jangan ketawa. Ini bener ini. Abang jangan ketawa. Kalau kitab Abang terbukti palsu Bang. Ini ada yang namanya sabar Bang. Ini ada ketawa di bawah. Ini sebentar. Abang lihat nih. Kalau kitab Abang terbukti palsu, ditambah dan dikurangi tanpa sepengetahuan Yesus. Lihat nih tafsir Perjanjian Baru Bang. Ini bukan dari orang Islam ya. Ini anggota Seksama Penerbit Katolik Indonesia. Kita lihat nih. Siapa yang ngarang Injil Matius? Ternyata yang ngarang Injil Matius itu bukan Matius Bang. Itu siapa Bang? Nih saya coba ya. Injil menurut Matius. Secara tradisional, Matius sang pemungut cukai yang dipanggil oleh Yesus, Matius 9 ayat 9, dan diutus sebagai Rasul, Matius 10 ayat 3, dianggap sebagai penulis Injil pertama ini. Akan tetapi seperti para pengarang kuno lainnya, kita lihat, sang penginjil sendiri sebenarnya tidak pernah menunjukkan identitasnya. Tuh identitasnya nggak jelas. Mungkin Rasul Matius memang orang yang bertanggung jawab atas tahap awal Injil Matius, atau mungkin ia adalah seorang misionaris Bang, yang datang ke daerah di mana Injil ini ditulis. Akan tetapi kebanyakan ahli sepakat bahwa dia bukanlah orang yang mengarang Injil Matius. Jadi yang ngarang Injil Matius itu nggak jelas Bang. Bagaimana dengan ketiga Injil lainnya? Kita buka halaman 165. 165. Abang lihat di sini Bang. Lihat di sini Bang. Injil menurut Markus. Abang lihat. Pengarang sesungguhnya dari Injil ini seperti juga dengan pengarang ketiga Injil lainnya tidak kita ketahui. Jadi penambahan ayat-ayat Alkitab itu tanpa sepengetahuan daripada Yesus. Makanya karena Alkitab sudah palsu, diturunkannya Al-Quran yang merupakan satu-satunya kitab asli di muka bumi ini. Gitu. Sekarang saya tanya kepada Abang. Ya Abang kan masih belajar kan ya. Abang tahu tidak
Kodeks tertua Perjanjian Baru itu tahun berapa diciptakan? Kalau kodeks tertua perjanjian baru, yang pertama ya bang, atau Kodeks tertua Perjanjian Baru dalam bahasa Yunani itu baru ada tahun berapa? kalau soal kodeks saya tidak terlalu hafal tahun berapa. Abang ya. kalau tahu katakan tahu, kalau tidak katakan tidak tahu. Iya, kalau soal kodeks saya belum tahu itu tahun berapa. Oke, baik. Saya sebagai seorang penginjil terkemuka di muka bumi akan ngasih tahu kepada abang. Baik, dan ini media sosial. Kalau memang salah bisa dipiralkan. Saya jamin apa yang saya sampaikan benar. Kalau misalnya salah bisa di stitch, bisa direkam. Tunjukkan kesalahannya. Perjanjian Baru diyakini oleh orang Kristen bahasa aslinya adalah bahasa Yunani atau Greek New Testament. Kodeks tertua di dalam bahasa Yunani adalah Kodeks Vatikanus. Di Itali di Vatikan. Namanya dibuat di Vatikan oleh orang Romawi, bukan oleh orang Yahudi. Kodeks Vatikanus tahun 329 Masehi. Kodeks tertua kedua setelah Kodeks Vatikanus adalah Kodeks Sinaiticus, baru dibuat tahun 360. Jadi orang Kristen punya kitab suci itu tahun 298 tahun setelah Yesus naik ke sorga. Menurut iman Kristen, orang Kristen baru punya kitab suci. Sebelum orang Kristen punya kitab suci pada tahun 329 Masehi, mereka memakainya perjanjian lama yang dulu sebelum ada perjanjian baru, mereka tidak menyebutnya perjanjian lama. Sebelum ada perjanjian baru, mereka menyebutnya tanah Torah, Neviim, Ketubim. Setelah dibuat tahun 329 Masehi, barulah mereka bilang ada perjanjian lama, perjanjian baru. Jadi perubahan, penambahan dan pengurangan ayat-ayat Alkitab, sebentar. Penambahan dan pengurangan ayat-ayat Alkitab tanpa konfirmasi dan tanpa verifikasi daripada Yesus Kristus. Kalau Al-Quran Qiraah Syaba'atul Ahruf itu dikonfirmasi oleh Rasulullah. Beda kualitas, beda dengan Quran. Kalau Al-Quran kitab asli. Oke, baik. Bang, gimana? Apalagi bang, mumpung abang bertobat aja bang. Wah, gimana? Gimana? Bertobat gimana? Bang, agama setiap sebentar dulu. Setiap pemeluk agama itu mengakui bahwa agamanya mengimani agama yang benar. Tapi bagaimana agamanya benar kalau data mengatakan Alkitab abang sudah tidak asli? Ya, mau saya tunjukkan kurung kurawal dalam Alkitab Perjanjian Baru dalam bahasa aslinya. Saya mau tanggapi dulu pernyataan abang tentang Quran. Boleh, silakan. Boleh, silakan. Ada perbedaan yang saya bilang tadi, terus abang bilang karena Alkitab sudah palsu tadi, maka Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan Quran kepada Nabi Muhammad. Itu kan yang abang maksud. Jadi itu turun ke jadi buku atau berbentuk hafalan, dihafal oleh Nabi dan disampaikan untuk Said bin Sabit untuk menulis atau bagaimana? Sedangkan yang saya baca di Sahih Ibnu Hibban jilid 2 itu ketika ada percakapan Abu Sar dan Nabi Muhammad, ketika Abu Sar bertanya ada berapa kitab yang diturunkan Allah Subhanahu Wa Taala, dan Nabi berkata ada 104 kitab. Jadi yang diturunkan Nabi Muhammad ada 4 kitab atau 104? Baik, sudah. Ya, boleh saya jawab? Baik, saya tanggapi. Inilah pentingnya berbicara, inilah pentingnya berilmu sebelum berbicara bang. Kalau saya ahli Alkitab, menguasai Ibrani, Yunani, benar, saya bisa baca Ibrani, bisa baca Yunani. Abang baru baca di laptop, baru googling.
Abang mengatakan Abu Jar, Nabi Muhammad menerima 114 kitab. Nggak ada hadis semacam itu, Bang. Karena di dalam konsepsi Islam ini sebentar, sebentar, Bang. Saya kasih bukti. Sebentar, sabar dulu. Saya bentar dulu. Saya jawab dulu. Kan Abang yang bilang, nanti Abang melihatkan nggak masalah. Tidak ada Nabi Muhammad itu menerima 114 kitab. Nggak ada, Bang. Itu dari mana dalilnya? Al-Quran itu datang dari langit, ya, dari apa namanya itu, Lauhul Mahfuz, bukan berupa buku. Sebentar, saya ngomong sampai selesai dulu. Tidak pernah ada malaikat Gabriel atau Roh Kudus menurunkan Al-Quran. Wahai Muhammad, ini aku turunkan Al-Quran, ini suratul Fatihah, ini suratul Baqarah, blok buku, baca. Nggak ada. Al-Quran itu wahyu kepada Nabi Muhammad melalui tutup cam si Abang. Bang, jangan tutup cam, Bang. Bang. Aduh, nih aku jelaskan. Al-Quran itu tidak pernah ada gedebuk buku 114 kitab. Yang ada adalah 114 surat. Al-Quran turun kepada Nabi Muhammad itu ke hati Nabi Muhammad. Di mana dasarnya? Quran surat Al-Baqarah ayat 97. Baca. Ya. Quran surat An-Nahl atau An-Naml. Nanti teman-teman cek sendiri. Quran surat An-Nahl atau surat An-Naml 102. Al-Quran itu turun ke dalam hati.